Film ini bercerita mengenai perjuangan bangsa Skotlandia melawan tirani penjajahan kerajaan Inggris di era Raja Longseng bertahta. Perlawanan terhadap Inggris dimulai oleh William Wallace, seorang rakyat jelata biasa yang terlahir dari keluarga petani. Semua keluarganya termasuk istrinya tewas dengan tragis di tangan bangsawan Inggris. Hal inilah yang melatar belakangi William Wallace dan warga desa melakukan perlawanan. Perlawanan yang semula dimulai oleh hanya beberapa orang saja akhirnya terus berkembang menjadi pergerakan besar di mana banyak rakyat biasa yang bergabung, sehingga membuat pihak kerajaan Inggris kesulitan dan membuat kerugian besar. Tapi pada akhirnya perlawanan William Wallace dapat dikalahkan. Perlawanan William Wallace dapat dikalahkan bukan karena kehebatan prajurit-prajurit Inggris, melainkan karena pengkhianatan dari bangsa sendiri. Halo kaum merbahan sealam semesta, gimana kabarnya? Tetap sehat kan? Nggak lagi kedinginan kan? Di tengah musim hujan gini, saya doakan kalian ada pelampiasan ya, nggak kisut sendirian di pojokan ya. Dompet gimana? Aman ya? Oh iya, jangan lupa di tengah musim penghujan seperti ini, perbanyak makan mie instan ya, untuk penghangatan tubuh dan menjaga kesehatan dompet kalian. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa sapuin kasur kalian dulu. Tapi terserah sih mau disapuin apa enggak, selera aja. Pasang handsfree, jangan lupa kunci pintu kamar biar khusyuk dengarnya. Nyalain kipas angin, setelan pelan aja biar gak masuk angin. Arahkan ke selangkangan juga boleh, biar ada hawa keluar masuknya yang asoy. Kalau udah, yuk langsung di play aja. Film yang rilis pada 25 tahun lalu ini adalah sebuah film yang bertemakan kepatriotisan, berkisah mengenai seorang pahlawan legendaris dari negara Skotlandia, William Wallace. Film ini diproduksi, disutradarai, dan pemeran utamanya dipegang oleh satu orang, Mel Gibson. Film diawali dengan beberapa pria berkuda yang mereka adalah para kaum bangsawan Skotlandia yang menuju ke sebuah rumah di tengah hutan. Mereka akan melakukan perundingan dengan pihak kerajaan Inggris di tempat tersebut. Tapi tanpa para bangsawan Skotlandia sadari, tempat pertemuan itu sebenarnya adalah sebuah jebakan yang sudah direncanakan dan disiapkan oleh pihak kerajaan Inggris untuk membunuh mereka semua. Di tempat lain, dua orang pria, Malcolm Wallace dan John Wallace, yang akan ke tempat tersebut dibuntuti diam-diam oleh si bungsu, William Wallace kecil, yang sangat ingin ikut ayah dan kakaknya. Tapi Malcolm melarangnya. Setiba di tempat perundingan, Malcolm merasa aneh karena tempat itu begitu sepi. Malcolm meminta anaknya John untuk waspada dan memintanya mengambil alat pertanian untuk digunakan sebagai senjata saat masuk ke gubuk tersebut. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan mengerikan di dalam gubuk tersebut. Para bangsawan dan anak mereka yang mendampingi tergantung tak bernyawa di atap jerami gubuk. Belum hilang rasa kengerian mereka, di belakang gubuk tiba-tiba terdengar suara yang awalnya mereka pikir itu adalah pihak musuh. Tapi setelah dicek, rupanya itu adalah William Wallace kecil yang berdiri mematung ketakutan. Malcolm segera memeluk William yang terkejut ketakutan melihat kedatangan mereka yang tak disadari William. Malam harinya, Malcolm mengadakan pertemuan rahasia dengan penduduk desa, membahas kejadian tadi siang yang ditemukan Malcolm dan anaknya. Malcolm mengusulkan ke penduduk desa untuk melakukan serangan balasan ke pihak bangsawan pendukung kerajaan. Awalnya sebagian penduduk tidak setuju karena kalah jumlah dan peralatan. Tapi setelah diyakinkan Malcolm, akhirnya penduduk sepakat untuk melakukan serangan balasan. Keesokannya, Malcolm berangkat dengan sebagian penduduk untuk melakukan penyerangan. Dia meminta William untuk tetap di rumah menunggunya pulang selama dia pergi. Tapi ketika Malcolm dan John kembali, sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Saat ayah dan kakak William dimakamkan, datanglah Argyle, paman William, untuk datang menjemputnya dan membawanya pergi ikut dengannya.
Beberapa tahun kemudian di London, di istana kediaman Raja Longseng sedang terjadi pernikahan politik antara putra mahkota Raja Longseng yang agak melambai dengan putri Raja Perancis. Dan di saat itu pula William Wallace yang sudah tumbuh dewasa kembali ke desa kelahirannya untuk bertemu dengan teman masa kecilnya, Moron, yang akan dia lamar menjadi istrinya. Tetapi karena Raja Longseng mengeluarkan kepres yang tidak masuk akal, yaitu membolehkan setiap bangsawan Inggris yang menjadi tuan tanah di Scotland untuk menggenjot calon mempelai wanita di malam pertamanya. Maka William dan Maron melakukan pernikahan secara diam-diam di dalam hutan pada malam hari. Asoy moy dah, belah duren cuy, wik wik. Setelah itu mereka kembali ke kehidupan masing-masing, seolah tidak terjadi apa-apa pada mereka berdua. Tapi kemudian sebuah bencana terjadi saat mereka melakukan pertemuan di pusat desa yang dekat dengan pos pertahanan militer kerajaan. Tanpa disadari mereka dari kejauhan seorang tentara rendahan yang sudah bau tanah memandangi istri William dengan begitu bernafsu. Bersama dengan rekan-rekannya, tentara bawah tanah itu melaksanakan rencana kejinya untuk memperkosa Moron secara bergiliran. Anjir nih orang. Di belakang pasar, di saat Moron sudah mulai ditindih dan dijilati makhluk bawah tanah tersebut, datang William secara tiba-tiba dan menghajar mereka semua. William dan Moron segera melarikan diri dengan berpisah. Moron pergi terlebih dahulu dengan kuda. Setelah dilihat William, jalur kaburnya Moron aman, dia segera pergi dengan jalan berbeda. Tapi malang tak bisa dihindari. Saat Moron berada di pinggir pasar, tiba-tiba saja dia berhasil tertangkap oleh prajurit keamanan tersebut dan ia segera dibawa ke pimpinan mereka, yang masih seorang bangsawan Inggris. Dan dengan sadis Moron dijatuhi hukuman saat itu juga dengan cara digorok lehernya. Anjir, keji banget. Sedang William yang berada di hutan mencari Moron dalam kebingungan. Keesokannya datang William kembali ke tempat itu, ke tempat awal kejadian, berpura-pura menyerah kepada pasukan Inggris. Tapi di saat William sudah dekat dengan pos penjagaan, William menyerang mereka secara tiba-tiba. Dan di saat itu juga keluarlah warga desa yang membantu William. Dalam waktu singkat pos penjagaan kerajaan berhasil dikuasai. Dan di saat itu juga William melakukan eksekusi balasan ke pimpinan mereka. Dan sejak kejadian tersebut, banyak rakyat Skotlandia dari berbagai penjuru negeri datang untuk bergabung dengan William Wallace dan membentuk kelompok pemberontak atau kelompok perlawanan melawan tirani Raja Longseng, menyerang dan menduduki pos-pos penjagaan militer kerajaan Inggris. Kejadian ini sampai ke telinga Raja Longseng dan membuat ia marah terhadap putra mahkotanya yang melambai-lambai karena menanggap meremeh pemberontakan rakyat Skotlandia yang dipimpin William Wallace. Kabar gerakan pemberontakan William Wallace juga sampai ke para bangsawan Skotlandia yang tunduk dan patuh kepada kerajaan Inggris. Salah satunya adalah Robert the Bruce, calon penerus tahta Raja Skotlandia yang sah, yang masih galau dan selalu diatur setiap gerakannya oleh sang ayah yang terkena sakit aneh. Dan di dalam istana Longseng pun diam-diam sang putri istri si Pangeran Melambai mengagumi William Wallace. Karena pemberontakan Wallace terus melebar, Raja Longseng mengirim pasukan utaranya untuk menyerang Skotlandia dan untuk menghabisi pemberontakan Wallace khususnya. Di hari berikutnya datang dua pembawa pesan ke Wales. Mereka mengabarkan bahwa gelombang pasukan utara dari kerajaan Inggris sudah masuk ke Skotlandia.
Rakyat dan beberapa bangsawan akan melakukan perlawanan di tanah terbuka di Stirling. Kesempatan ini tidak disia-siakan Wales dan kelompoknya untuk melakukan perang perlawanan kepada Inggris. Dan Wales sudah mempersiapkan sebuah strategi untuk melumpuhkan kavaleri berat Inggris yang terkenal mematikan. Di tanah lapang Stirling, sebagian besar kaum pria Skotlandia sudah berkumpul untuk berperang melawan Inggris, walau sebenarnya mereka semua masih setengah hati untuk ikut dalam perang ini, karena anggapan mereka perang ini hanya menguntungkan tuan tanah mereka saja, yaitu 3 bangsawan yang berada di depan mereka. Keadaan semakin kacau ketika rombongan besar bala tentara Inggris datang ke medan perang. Nyali rakyat Skotlandia semakin ciut melihat pemandangan di depan mereka. Sebagian dari mereka ada yang berbalik mundur karena takut. Di saat itulah rombongan pejuang Wales tiba di medan perang. Melihat keadaan rakyat Skotlandia yang terpecah belah, Wales maju ke depan untuk memberi pidato penyemangat dan membakar kembali semangat juang rakyat Skotlandia. Dan perang pun dimulai dengan hujanan anak panah dari pasukan Inggris. Tetapi rakyat Skotlandia masih sanggup bertahan. Melihat hal itu, jenderal pasukan Inggris memerintahkan pasukan kavaleri berkuda yang mematikannya untuk maju, menggilas rakyat Skotlandia yang masih bertahan. Dan disinilah Wales mempersiapkan senjata pamungkasnya, yaitu berupa ratusan tombak yang panjangnya 2 kali panjang manusia normal, yang telah Wales dan para pejuang persiapkan guna membendung terjangan kavaleri berkuda kerajaan dengan cara mata tombak diarahkan langsung ke dada kuda. Ketika sudah dekat jangkauan tombak, kavaleri Inggris pun dalam waktu singkat habis terbantai oleh para pejuang Skotlandia. Begitu pula nasib para infanteri dan pemanah-pemanah pasukan Inggris. Mereka habis terjepit dari 2 arah, depan dan belakang. Dari depan para pejuang yang dipimpin Wales, dan dari belakang pasukan berkuda para bangsawan yang di awal mereka pura-pura mundur. Yang rencana sebenarnya mereka memutari tempat pertempuran untuk menerjang pasukan Inggris dari arah belakang. Melihat keadaan ini, komandan pasukan Inggris memutuskan mundur untuk menyelamatkan diri. Setelah kemenangan besar pertama rakyat Skotlandia dalam pertempuran melawan pasukan kerajaan Inggris, William Wallace dan para pengikut setianya diundang ke kastil kerajaan Skotlandia, yang juga kediaman resmi pewaris tahta mahkota Raja Skotlandia, Robert the Bruce, untuk merayakan kemenangan. Dan di saat itu juga William Wallace dan pengikutnya mendapat gelar kehormatan dari para bangsawan Skotlandia. Walau sebenarnya para bangsawan tersebut mempunyai agenda sendiri dari penobotan William Wallace itu. Melihat kemunafikan dari para bangsawan yang saling bertengkar dan saling mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing, William dan pengikutnya pergi. Sebelum pergi, William dicegah oleh Robert the Bruce untuk melakukan pembicaraan pribadi. Dalam pembicaraan pribadinya, William meyakinkan Robert untuk mempersatukan para bangsawan di bawah kekuasaannya untuk melawan tirani Inggris. Maka rakyat dan dirinya akan menjadi pendukung utamanya. Dan William Wallace dan para pengikutnya pun kembali melanjutkan perlawanan terhadap Inggris dengan menyerang langsung pertahanan mereka di dalam negaranya sendiri, yaitu di daerah York, wilayah Inggris yang berbatasan dengan Skotlandia. Mereka menyerang kastil kerajaan Inggris yang dipimpin langsung oleh keponakan Raja Longseng sendiri. Pertempuran di sini cukup alot dan memakan waktu karena kastil memiliki dinding dan pintu benteng yang kokoh dan sangat sulit ditembus oleh para pejuang Skotlandia.
Hingga pada malam harinya, benteng berhasil dijebol para pejuang Skotlandia. Dan di istana sang putra mahkota yang melambai, Raja Longseng marah besar terhadap putranya hingga melempar kekasih tampannya sang putra mahkota dari atas kastil. Dan di saat bersamaan datang paket JNE yang di dalamnya terbungkus kepala keponakannya yang dipenggal William. Melihat paket kiriman JNE tersebut, Raja Longseng gentar. Dia merencanakan untuk berunding dengan William Wallace dengan mengirimkan sang putri sebagai juru runding kerajaan. Walau sebenarnya tujuan utama mengirim sang putri bukan untuk mencari perdamaian, melainkan hanya pengalih agar William menghentikan serangan selanjutnya ke kota lain di Inggris melalui rayuan sang putri dan memberi waktu pasukan bantuannya Raja Longseng yang datang dari utara. Mengetahui dirinya hanya dimanfaatkan raja, sang putri mengirimkan utusan pribadinya ke William Wallace untuk memberitahu mengenai rencana licik sang raja. Tetapi ada satu lagi rencana licik sang raja yang putri dan yang lainnya tidak ketahui. Karena rencana pertamanya gagal, yaitu menyuap lawannya dengan emas dan tanah, maka rencana keduanya, Raja Longseng menyuap para bangsawan yang mendukung perjuangan William Wallace selama ini. Setelah semua rencana liciknya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sang raja, maka dia menjawab tantangan William Wallace yang disampaikan melalui sang putri, yaitu melakukan pertempuran di Falkirk. Di pertempuran kali ini, rencana William Wallace sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan mungkin berhasil, tapi karena terjadi pengkhianatan dari para bangsawan yang sudah disogok tadi, maka rencananya menjadi berantakan dan mengakibatkan kekalahan bagi rakyat Skotlandia. Motor anjing lewat. Di pertempuran Falkirk, William Wallace mendapat banyak kejutan. Yang pertama, orang dekat yang mengawal musuh bebuyutannya, yaitu Raja Longseng, adalah orang yang sangat ia percaya selama ini, yang bisa menyatukan bangsawan dan rakyat untuk merebut kemerdekaan Skotlandia. Dia adalah si Raja Galau, Robert the Bruce. Dan kedua, di pertempuran kali ini, William Wallace banyak kehilangan rekan seperjuangannya yang mendampinginya dari awal perjuangan, khususnya Campbell, ayah dari Hamish, rekan sekaligus mentornya. Sejak kekalahan telak rakyat Skotlandia dalam pertempuran Falkirk akibat pengkhianatan dari bangsa sendiri, William Wallace menuntut balas dengan cara menyusup ke dalam kediaman para pengkhianat secara diam-diam dan membantai mereka secara brutal. Bahkan salah satu pengkhianat mati dengan sangat tragis di atas tempat tidurnya sendiri dengan cara dihantamkan sejenis gada oleh William Wallace. Satu demi satu, tapi pasti para bangsawan pengkhianat negeri mati secara tragis di tangan William Wallace. Dan sejak kejadian penting di Falkirk, Robert the Bruce mulai terbuka mata dan hati pikirannya. Dia berani mengambil sikap dan mulai melawan kemauan ayahnya yang budak harta dan tahta itu. Robert the Bruce mengundang secara terbuka William Wallace tanpa memikirkan resiko dan bahayanya, karena benar saja rencana Robert the Bruce dimanfaatkan oleh ayah dan temannya untuk menangkap William yang bekerja sama dengan pihak kerajaan tanpa sepengetahuan Robert the Bruce. Dan dengan ditangkapnya William Wallace, maka perjuangan rakyat Skotlandia melawan tirani kerajaan Inggris berhasil dihentikan. Robert the Bruce yang telah dikelabui oleh ayahnya mentah-mentah murka terhadap ayahnya dan mengurungnya di atas kastil. Beberapa hari kemudian, di tengah kota London, William Wallace menjalani eksekusinya di depan rakyat Inggris karena menolak mengakui kekuasaan kerajaan Inggris terhadap Skotlandia. William Wallace mengalami berbagai siksaan dahulu sebelum akhirnya William Wallace dihukum penggal. Setelah dieksekusi penggal, jasad sang pahlawan besar Skotlandia ini dimutilasi. Setiap bagian dari tubuh William Wallace disebar ke berbagai daerah kekuasaan Raja Longseng sebagai peringatan keras untuk yang akan memberontak. Tapi justru tidak berdampak apa-apa sama sekali. Dan di hari pengesahan tahta Robert the Bruce membakar kembali semangat juang rakyat Skotlandia untuk berperang melawan prajurit kerajaan Inggris bersamanya di hadapan mereka. Tamat.